Akulah pahlawan Kristus, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kalian ngagetin aja. Maaf ya kak kalau kita ngagetin. Emang ngapain nih kak? Ini aku lagi baca Alkitab kak, pas lagi baca kisahnya. Stop, ceritanya nanti aja. Kita mau ibadah loh. Oh iya, ayo kita ibadah. Oh iya, untung kalian ngingetin. Adik-adik, ayo persiapkan hatimu, kita mau ibadah nih. Nah, selain siapkan hatimu, siapkan juga uang persembahan untuk Tuhan ya. Dan jangan lupa tata tertib ya. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur, dan jangan sambil ngobrol. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami ini supaya dapat hidup rukun dan aman selalu. Berkatilah pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami yaitu Bapak Joko Widodo sampai pemimpin RT RW, supaya mereka dapat memimpin negara ini dengan adil dan jujur. Tuhan Yesus, pulihkanlah bangsa dan negara kami ini dari segala cobaan, terutama dari pandemi COVID-19 ini. Semoga kita bebas dari COVID-19 dan kami bisa melakukan segala aktivitas seperti biasa dengan baik tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa dan mukjizat-Mu di atas bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari teman-teman kita berdoa buat keluarga. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami dan juga orang tua kami. Tuhan selalu diberi kesehatan, Tuhan yang bekerja Tuhan diberi kesehatan Tuhan, dan juga kami mau berdoa untuk kebutuhan keluarga Tuhan selalu dicukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo teman-teman, mari kita berdoa untuk sekolah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah kami, lindungi agar tetap aman. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, diberikan kesehatan dan hikmat dalam mengajar murid-muridnya. Tuhan, lindungi juga teman-teman kami yang sedang sekolah online agar tetap sehat dan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap ibadah nih, keren banget. Yuk kita bangkit berdiri, 1, 2, 3, bangkit berdiri. Wah, semangat, sukacita, sukacita. Lebih keras lagi, semangat, sukacita, sukacita. Kakak salut sama semangat kalian. Nah, kita tahu Tuhan Yesus itu selalu ada di pihak kita. Jadi kita tidak perlu apa? Betul, tidak perlu takut kegelapan, takut diejek teman, apalagi takut memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan, kita mau bilang kalau kita tidak perlu takut. Siap ya adik-adik? Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah
mau kita lagi senang, mau kita lagi sebel sekalipun, Tuhan Yesus bersama-sama sama kita. Kita nyatakan kudaki-daki. Kalian boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan. Boleh ambil sikap untuk berdoa. Kita boleh angkat tangan. Kita juga boleh tangannya taruh di dada. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan kita mau bersyukur. Karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
Tuhan dari awal, tidak perlu kita takut karena Tuhan ada di pihak kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Yuk adik-adik kita menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan Yesus. Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Yesus. Ya Rambaraka ya Ralama Sande. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Yesusku luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Ku mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Shikarambarata karalayo. Ya raral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 ayo. Ya raramaye. Haleluya. Yesus Allah yang baik, Yesus Allah yang dahsyat. Haleluya. Shikarambaratarakaya. Ya ramaralatokorarasekeraraparatalaye. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau yang termanis, Engkau yang terhebat Tuhan. Kami mengucap syukur. Shikaralamaye alamasande. Kami mengucap syukur, Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau selalu ada di pihak kami. Tuhan Yesus, kami tadi sudah memuji, meninggikan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dari Kasilia. Tuhan, Kau yang memberkati hati dan telinga kami untuk kami mendengar. Dan kami juga bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Aduh, ada mereka lagi. Aduh. Kak, dia kan orangnya suka. Tinggalin aja. Aduh. Kamu kenapa? Udah, gak usah takut. Yuk ikut aku. Mendingan kita dengerin cerita tentang seorang yang disertai Tuhan. Namanya Bapak Elisa. Kamu mau kan? Mau. Yuk. Halo adik-adik. Wah, kasihan ya teman kita tadi. Dia
takut banget karena teman-temannya dia suka mengejek dia. Kasilia bisa merasakannya. Tapi adik-adik tahu nggak? Cerita teman kita tadi mengingatkan Kasilia pada seorang nabi yang luar biasa. Dia itu tidak merasa takut walaupun dalam kesulitan. Siapakah dia? Ada yang sudah bisa nebak? Iya, betul. Namanya Bapak Elisa. Dia itu adalah murid dari Nabi Elia. Kalian tentu pasti sudah tahu ceritanya. Waktu itu ketika Nabi Elia akan diangkat ke surga oleh Tuhan, Nabi Elisa memintanya apa coba? Dia meminta 2 bagian dari rohnya Elia. Luar biasa, dia meminta kuasanya supaya dia bisa berani seperti Nabi Elia. Dan adik-adik tahu, Tuhan mengabulkan permintaannya dia. Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan hatinya dia. Sehingga dia menjadi orang yang disertai Tuhan. Adik-adik tahu gak sih disertai Tuhan itu artinya apa sih? Disertai Tuhan itu artinya gini nih. Kita di sini ada Tuhan. Di kamar mandi Tuhan ada. Di mana lagi ya? Oh, di jalan ada Tuhan gak? Ada. Di mana lagi ya? Di sekolah ada Tuhan, tapi kan kita lagi gak ke sekolah ya. Jadi di rumah pun walau kita sendiri gak ada mama papa, ada Tuhan gak? Ada Tuhan. Nah itu yang namanya disertai. Nah hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita tentang Bapak Elisa ini. Jadi waktu itu ketika Raja Aram mau menyerang bangsa Israel. Jadi ceritanya waktu itu mereka lagi perang nih adik-adik. Waktu itu Raja Aram itu punya strategi. Tahu gak strateginya apa adik-adik? Dia mau diam-diam. Diam-diam berarti gak bilang-bilang. Dia mau diam-diam menyerang bangsa Israel. Dia mau menyerbu bangsa Israel tanpa pemberitahuan sebelumnya. Itu bisa berbahaya banget adik-adik kalau lagi perang. Kita semua bisa mati kalau mengalami hal seperti itu. Nah itu yang terjadi pada bangsa Israel waktu itu. Tapi ingat tadi kita sedang mau berbicara tentang siapa? Bapak Elisa. Betul sekali. Dia itu disertai Tuhan sehingga Tuhan kasih tahu sama dia. Tuhan bikin dia tahu kalau rencana Raja Aram mau menjebak orang Israel. Dan di ayat 9, di ayat 2 Raja-Raja 6 ayat 9 dikatakan seperti ini. Tetapi abdi Allah yaitu Elisa menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Wah dia sudah tahu bahkan sebelum rencana itu terjadi. Hebat gak adik-adik? Itu namanya disertai Tuhan, luar biasa. Karena Elisa sudah kasih tahu sama Raja Israel, akhirnya Raja Israel memerintahkan semua tentara Israel untuk tidak lewat tempat-tempat tadi. Wow, dan jadinya tentara Israel aman deh. Wah, luar biasa ya. Tapi adik-adik, karena hal ini Raja Aram pun jadi marah sama rencana dia yang gagal. Dia jadi kesel. Aduh, siapa sih yang bisa menggagalkan rencanaku ini? Siapa? Ada yang berkhianat di antara kalian? Dia bertanya pada tentara-tentara itu. Tapi orang-orangnya mengatakan seperti ini. Bukan kami yang berkhianat, tapi ada seorang yang memberitahukan rencana Tuan Raja kepada Raja Israel. Sehingga mereka tahu. Oh, begitu rupanya. Akhirnya Raja Aram langsung memerintahkan, hei kalian, pergi cari siapapun dia itu. Namanya Bapak Elisa. Oh, namanya Elisa. Cari dia dan bunuh dia. Jeng, 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 jeng. Waduh, jadi gawat ya. Elisa mau dibunuh. Kira-kira adik-adik kalau jadi Elisa takut gak sih? Kasih lihat kalau jadi Elisa udah takut banget. Tapi ingat, Elisa itu disertai Tuhan. Dia percaya banget sama Tuhan. Tentara Aram pun datang karena disuruh oleh Raja Aram dan menyerang Elisa, mau menangkap Elisa.
Di 2 Raja-Raja 6 ayat 14 dikatakan, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ya ampun, kakak ngebayangin itu pasti sangat menyeramkan. Malam-malam dikepung untuk diserang. Adik-adik, pernah nggak kalian juga merasa takut? Karena saat itu kakak yakin orang-orang yang bersama dengan Elisa waktu itu juga sangat ketakutan. Adik-adik semua juga pernahkah merasa ketakutan? Atau merasa sedang ada dalam kesulitan? Seperti kakak Didis tadi barusan. Apakah adik-adik pernah merasakannya? Nah, sama seperti waktu itu orang-orang yang ada bersama dengan Elisa. Mereka sangat takut. Tapi ketika itu Elisa berkata, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wow, luar biasa. Udah dikepung nih, udah mau diserang nih. Tapi Elisa bisa berkata seperti itu. Jangan takut sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kok bisa ya Elisa ngomong kayak gitu? Ternyata Elisa bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Iya, Elisa melihat dengan imannya. Dia percaya sama Tuhan, karena itu dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Dan dia meminta sama Tuhan supaya orang-orang sekitar dia juga bisa melihat apa yang dia lihat. Dan tahu adik-adik, ketika dia berdoa seperti itu, langsung orang-orang sekitarnya bisa melihat bahwa di sekeliling mereka ada banyak sekali bala tentara Allah, kuda dan kereta yang penuh dengan api disertai malaikat-malaikat Tuhan yang banyak banget mengelilingi mereka, bahkan jauh lebih banyak daripada tentara Aram. Luar biasa. Seperti itu juga kita adik-adik. Ketika kita takut, mungkin kadang-kadang kita nggak bisa lihat ketika kita lagi sendiri di rumah, ditinggalin papa mama, terus kita takut, aduh aku sendirian nih. Atau ada nggak adik-adik yang takut kegelapan? Aduh nanti di gelap itu ada, takut. Atau nanti aku, takut. Atau takut diejek sama teman-temannya. Ada nggak adik-adik di sini yang takut diejek sama teman-temannya? Nah, kita harus bisa melihat, kita harus percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Malaikat-malaikat Tuhan, bantuan yang Tuhan kasih lebih banyak daripada apa yang kita takutkan. Jadi seperti Elisa ini, tidak perlu takut karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai musuh kita. Adik-adik, Kasilia mau kasih tahu, kalau kita lagi takut, kita itu seperti ini loh adik-adik. Matanya itu seperti tertutup, seperti ini. Nah, nih, kira-kira aku bisa lihat nggak ya adik-adik? Jalannya ntar, nubruk ke sana, nubruk. Dan kita jadi panik, karena nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau kita dibuka matanya, nah, kita jadi bisa lihat kan? Seperti itu juga yang terjadi sama kita. Kalau kita takut, kita jadi panik, apalagi kalau kita nggak percaya. Karena itu kita mau sama-sama ingat, ketika kita mengalami kesulitan atau ada teman-teman yang mengejek kita jangan tutup mata, kita buka mata kita, mata iman kita percaya sama Tuhan. Oh, aku ingat Tuhan itu bersama-sama dengan aku tidak perlu takut, pasti Tuhan akan tolong. Nah, seperti itu juga yang terjadi dengan Bapak Elisa dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dan tahu adik-adik, setelah itu, setelah orang-orang melihat siapa yang menyertai mereka, ada banyak bala tentara Allah, akhirnya mereka percaya dengan sungguh-sungguh kalau Tuhan pasti menolong mereka. Dan adik-adik tahu apa yang selanjutnya terjadi? Ya, Tuhan menolong mereka. Tuhan membutakan mata dari semua tentara Aram yang waktu itu menyerang mereka.
tiba-tiba dibikin buta. Kayak tadi tuh, kayak kasih lihat tadi tuh, gak bisa lihat apa-apa sama sekali. Boro-boro mau menyerang mereka, mau lihat temennya aja gak bisa, semua panik. Aduh, gimana cara kita nyerang ini, gak bisa nyerang. Dan akhirnya Tuhan menggagalkan rencana Raja Aram untuk menangkap dan membunuh Elisa. Luar biasa ya pertolongan Tuhan. Sama juga dengan kehidupan kita adik-adik semua. Jadi ketika adik-adik sedang sendiri atau takut atau sedang takut sama teman, aku gak suka sama dia soalnya dia suka mengejek aku. Jangan takut ya adik-adik, Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus itu beserta dengan kita, jadi gak perlu takut. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita kalau Tuhan yang bersama-sama dengan kita? Ya adik-adik ya. Adik-adik, jadi kita gak perlu takut pada kesulitan yang mungkin ada di hadapan kita. Seperti Kak Didis tadi. Adik-adik mau tahu gak kelanjutan ceritanya Kak Didis tadi? Yuk kita lihat. Mereka kenapa? Tolongin gak ya? Kakak sakit. Tapi kan tadi Elisa ditolong Tuhan. Pasti Tuhan ada sama aku sekarang. Kalian kenapa? Ini udah aku bantuin. Aduh, maaf, gak bisa berdiri. Aduh. Duh, kalian kenapa? Itu, tadi ada anjing ngejar-ngejar kita. Sakit gak? Iya sakit. Udah, ke rumah aku dulu ya, ntar aku obatin. Didis baik. Ampun, kita salah selama ini ngejek dia. Iya, Didis, kita minta maaf ya. Iya, udah aku maafin kok. Ayo ke rumah. Makasih, aku obatin. ya, Iya. Nah, adik-adik lihat sendiri kan, Tuhan itu menolong kita dan selalu ada di pihak kita. Karena itu, jangan takut kalau sedang mengalami kesulitan. Tapi ada loh takut yang benar. Adik-adik tahu nggak? Ada yang bisa nebak? Ya, betul. Takut akan Tuhan. Kita semua, kasih Lia, adik-adik, bahkan mama papa, kita semua harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita taat pada semua perintah Tuhan di firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu. Nasihat-nasihat papa mama itu adalah cara kita untuk takut akan Tuhan. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kasih Lia mau mengajak kita semua untuk berdoa. Kasih Lia tahu, kadang-kadang karena kita semua ini adalah manusia, kita itu wajar merasakan takut. Kasih Lia juga merasakan takut kok ketika Kasih Lia menghadapi kesulitan. Adik-adik pun juga wajar merasakan takut. Tapi yang tidak boleh itu adalah ketakutan, ya. Karena kalau kita ketakutan berarti kita tidak ingat kalau Tuhan itu ada di pihak kita. Hari ini kan kita belajar pada Bapak Elisa. Kalau Tuhan selalu ada di pihak kita. Yuk adik-adik ikutin Kasih Lia berdoa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Karena itu, bantu kami Tuhan untuk melihat dan percaya sehingga kami tidak menjadi ketakutan. Bantu kami Tuhan untuk selalu mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semangat, semangat, sukacita, sukacita. Kenapa Kak Elsa semangat dan sukacita? Ayo adik-adik tebak. Karena Kak Elsa tahu bahwa Allah menyertai Kak Elsa. Dan pastinya juga menyertai adik-adik semua. Seperti yang diucapkan dari super ayat kita minggu ini. Mari kita buka Alkitab kita. Super ayat kita kali ini ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Berbunyi,
Janganlah takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu untuk kelas Pratama dan Madya ya. Untuk kelas kanak-kanak berbunyi, sebab lebih banyak yang menyertai kita. Jangan lupa kirimkan video super ayat adik-adik ke kakak sekolah minggu. Kak Elsa tunggu ya. Sekarang saatnya kita kreativitas. Kreativitas kali ini Kak Elsa namakan orang-orang yang menyertai. Bahan-bahannya mudah sekali. Ada pensil warna, kertas HVS, selotip, double tip, lem, pita, alat tulis apa saja, lalu gunting. Nah, untuk gunting jangan lupa minta tolong bantuan papa dan mama atau orang dewasa yang ada di rumah kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara pembuatannya. Cara membuatnya, kertas HVS kita lipat bagi 2. Jangan lupa samakan sisi atas bawahnya. Dilipat lagi. Sekali lagi. Sampai menyerupai seperti ini. Lalu ini yang nyambung, ini yang tidak nyambung. Kita gambarnya di bagian yang tidak menyambung. Untuk satu kertas HVS kita bisa bikin jadi 2 template. Jadi kita lipat 2 seperti ini untuk mengetahui 2 template ini. Setelah selesai kita gambar. Gambar kepala, lalu gambar tangan, gambar badannya, dan gambar kakinya. Ini yang template 1, template kedua sama, gambar kepala, gambar tangan, gambar badan, dan gambar kakinya. Seperti ini. Jika sudah, kita gunting sesuai pola. Jangan lupa untuk pemakaian gunting, minta tolong papa mama atau orang dewasa yang ada di rumah kalian ya. Ini template yang 1 sudah jadi, 1 lagi. Tidak usah terlalu terburu-buru ya untuk mengguntingnya karena ini berbahaya guntingnya. Nah, sudah jadi. Sekarang kita buka. Tada, jadilah orang. Ini template 1. Dan ini template yang kedua. Lalu nanti orang-orangnya ini kita tempel jadi 1 menggunakan selotip. Nanti bisa jadi banyak sekali orang-orangnya. Jangan lupa untuk mewarnai setiap orang-orangnya. Dan di depannya, orang yang paling depan ditulis nama Elisa. Jika kalian sudah selesai menggunting polanya, kalian bisa tempel seperti ini. Lalu kalian bisa tempel di atas kertas keras ataupun kertas HVS. Kakak tunggu hasil kreativitas kalian difoto dan dikirim ke kakak sekolah minggu. Kakak pasti yakin kalian membuatnya sangat luar biasa. Baiklah, mari sekarang kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Sekarang kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa bersama, ikuti Kak Elsa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kami tidak akan pernah takut karena kami tahu Engkau Allah yang beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa untuk terus setia beribadah dan terus semangat dan sukacita. Bye-bye. Wah, senang ya kalau udah selesai ibadah. Iya, aku selalu terberkati. Sama tuh, aku juga selalu terberkati. Kalau gitu jangan lupa kita masukin yuk uang persembahan kita. Oh iya, persembahan ya? Persembahan. Kita masukin bersama-sama. Persembahan untuk Tuhan. Iya, tadi Kak Didis mau cerita apa ya? Oh itu. Kok ketawa sih Kak malah? Iya, kisah yang aku mau ceritain tuh sama dengan
kisah yang kasih lihat ceritakan waktu ibadah. Jadi aku semakin terberkati aja. Oh gitu, sip deh kalau gitu. Nah kalau gitu, ayo kita pamit sama adik-adik. Oh iya, adik-adik keren deh sudah ibadah sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ibadah kita ini ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.